Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba', ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang senantiasa Allah berikan. Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal agama dengan benar, mengikuti dalil yang dipahami oleh salaful ummah. Kemudian selawat beserta salam selalu kita doakan agar selalu dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak berselawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau nanti di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Taib, kita lanjutkan kajian kita kitab Ushulus Sunnah wa I'tiqaduddin yang ditulis oleh dua imam, Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zur'ah Ar-Raziyain rahimahumullah. Kemudian diberikan penjelasan oleh Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali hafizahullah. Sekarang kita lanjut ucapan dari Abdurrahman, anaknya Abu Hatim rahimahumullah. Wa khairu hadhil ummah ba'da nabiha Abu Bakrin As-Siddiq, summa Umar ibn al-Khattab, summa Utsman ibn Affan, summa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum wa humul khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Pembahasan yang kita bahas sekarang adalah berkaitan tentang 4 orang sahabat Nabi yang telah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah penghuni surga. Sudah ada jaminannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita saksikan, kita nyatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq fil jannah, Umar bin Khattab fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Semua mereka sudah dipastikan surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kemuliaan yang mereka dapatkan atas apa yang telah mereka berikan terhadap agama, terhadap perjuangan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, menegakkan kalimah tauhid la ilaha illallah. Mereka ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjuang dengan jiwa dan harta mereka, sehingga Allah memberikan kemuliaan yang begitu besar kepada mereka, jaminan surga. Maka kata Abu Hatim dan Abu Zur'ah rahimahumullah, wa khairu hadhil ummah ba'da nabiha Abu Bakrin As-Siddiq. Dan sebaik-baik umat setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Artinya manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah seluruh para nabi dan para rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyebutkan, menegaskan tentang keimanannya Abu Bakar. Seandainya keimanan Abu Bakar diletakkan di satu timbangan, kemudian iman seluruh penduduk bumi, artinya dari umat ini, diletakkan di satu timbangan yang lain, maka iman Abu Bakar lebih berat. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq, karena banyak sekali kemuliaan yang beliau miliki. Yang pertama di antaranya, beliau adalah orang laki-laki yang pertama kali masuk Islam, dan beliau selalu membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kebanyakan manusia menolaknya.
apalagi tidak masuk akal, secara logikanya tidak bisa diterima. Seperti khabar Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang tidak bisa menerima. Bagaimana Nabi Muhammad mengaku bahwa dia Isra Mi'raj dalam satu malam dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian menuju langit. Ini sesuatu yang ghairu ma'qul, tidak secara logika enggak mungkin. Maka ditolak. Maka Abu Bakar membenarkan. Kemudian juga beliau adalah orang yang sangat kaya. Dia punya kedudukan di sisi kaumnya. Dan beliau infakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sangat layak beliau pantas mendapatkan keutamaan, kemuliaan, jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Summa Umar ibn al-Khattab, kemudian setelah Abu Bakar, umat yang terbaik atau manusia yang termulia setelah Abu Bakar adalah Umar ibn al-Khattab. Kemudian Utsman ibn Affan. Kemudian ada Utsman bin Affan, ini nomor 3. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ini sudah disepakati oleh seluruh kaum muslimin kecuali orang-orang Syiah. Adapun firqah-firqah yang lain yang menisbatkan diri kepada Islam sepakat bahwa manusia terbaik setelah Nabi dari umat ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Sepakat semuanya. Wahum al-khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun, dan mereka adalah khulafa'ur rasyidun, ya, pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan petunjuk, ar-rasyidun al-mahdiyun, dan yang harus diikuti. Kemudian kata Syekh Zaid al-Madkhali hafizahullah, hadza aidan bayanu li mu'taqadi ahli sunnah wal jamaah. Nah, poin yang disebutkan ini juga penjelasan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala ra'sihim al-khulafa'ir rasyid al-khulafa' al-arba'ah radhiyallahu anhum, dan pentolan mereka adalah khulafa' yang 4 yang telah disebutkan. Wa anna tartibahum fil fadli ka tartibihim fil khilafah. Kata Syekh bahwa urutan keutamaan mereka itu sesuai urutan khilafah mereka, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Begitulah keutamaan mereka. Fa afdaluhum Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, dan yang paling utama di antara mereka berempat adalah Abu Bakar As-Siddiq ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ba'dal anbiya, setelah para nabi yang lain, war rusul, dan para rasul. Huwa khairul ummah, dan beliau Abu Bakar As-Siddiq adalah umat yang paling terbaik. Wa yalihi al-Faruq Umar radhiyallahu an, dan setelah Abu Bakar adalah Umar al-Faruq. Wa yalihima Utsman ibn Affan, dan setelah keduanya ada Utsman bin Affan. Wa yalihim Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan setelah mereka bertiga adalah Ali bin Abi Thalib. Haula'il khulafa allazina qala fi haqqihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah khulafa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan terhadap hak mereka. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, kata Nabi, barang siapa yang hidup di antara kalian ya setelah peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan mendapati perselisihan yang begitu banyak. Fa alaikum bisunnati, dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya khulafa' ar-rasyidin min ba'di, setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian, hindarilah segala perkara-perkara yang baru.
dari urusan agama, fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Nah, ini haknya Khulafaur Rasyidin. Perintah Nabi SAW untuk mengikuti sunnah beliau. Kemudian Nabi SAW menggandingkan sunnah Khulafaur Rasyidin. Artinya sunnah Nabi harus diikuti dan juga sunnah Khulafaur Rasyidin. Maka jika ada sesuatu yang baru yang muncul dari ijtihad 4 orang sahabat ini, maka tidak dinamakan bid'ah, karena bersumber kepada dalil dari hadis Nabi ini. Nabi perintahkan ikuti Abu Bakar, ikuti Umar. Ada hadis yang lain Nabi menyebutkan ikuti Abu Bakar, ikuti Umar. Di dalam hadis ini Nabi sebutkan 4, karena Khulafaur Rasyidin. Ikuti mereka. Nabi menyebutkan addu alaiha, gigitlah sunnah itu. Nabi tidak menyebutkan alaihima, tidak alaihima. Sekarang disebutkan 2, sunnahku, sunnah khulafa, ada 2. Namun ketika Nabi terangkan addu alaiha, Nabi jadikan 1. Sunnah beliau, sunnah Khulafaur Rasyidin dijadikan 1. Artinya ini sama. Sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin harus diikuti dan menjadi hujjah dalam beragama. Nah, di dalam hadis ini juga Nabi menyebutkan banyak khilaf, dan ini sudah kita saksikan. Bukan hanya sekarang, di akhir masa sahabat sudah muncul begitu banyak perselisihan, baik dalam masalah usul, masalah akidah, muncul Khawarij, Syiah, Qadariyah dan lain sebagainya. Apalagi dalam masalah-masalah furu'iyah, dalam masalah hukum, ahkam, tentu sangat banyak khilaf. Namun yang dimaksud di sini adalah khilaf dalam masalah usul, dalam masalah akidah. Yang muncul banyak khilaf, maka solusinya pegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dinyatakan oleh Nabi sebagai akidah kita ambil, kita imani, kita dakwahkan. Apa yang didakwahkan oleh Khulafaur Rasyidin, maka itu yang kita ambil. Kemudian Nabi juga mewanti-wanti jangan mengikuti perkara-perkara yang baru dalam urusan agama, karena agama sudah sempurna, tidak perlu lagi ditambah ataupun dikurangi. Karena setiap yang baru yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah sesat. Kullu, kalimat kullu, semua disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita artikan semua bid'ah adalah sesat dalam urusan agama. Adapun dalam masalah dunia, hukum asal adalah boleh selama tidak ada larangan. Dalam masalah ibadah, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu haram, tidak boleh dilakukan sebelum datangnya dalil. Fahadha huwa ijma'ul ummah, dan ini sudah menjadi kesepakatan umat Islam. Alladzina yu'taddu bi ijma'ihim, dan ijma' ini ijma' yang diakui. Anna tartibal khulafa fil fadli ka tartibihim fil khilafah kama aslafat qariban, bahwa keutamaan mereka sesuai urutan khilafah mereka sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Wa ahlu sunnah wal jamaah wastun fi ashabir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan i'tiqadnya ahli sunnah wal jamaah, dia berada di tengah-tengah, wastun, tawassut, bainal jafa wal ghulu, di antara dua sisi yang ekstrem kanan ada juga ekstrem kiri. Bainal khawarij war rawaf, antara khawarij dan rafidah, orang-orang Syiah. Bayanu zalika anna ahla sunnah ya'rifuna huquqas sahabah al-kiram, bahwa ahli sunnah wal jamaah mereka mengenal atau mengetahui hak-haknya para sahabat Nabi, karena mereka telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhkurunahum bima yaliqu bihim, dan mereka menyebutkan sesuai kelayakan bagi mereka.
minal fadli wa syarfis suhbati lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keutamaan yang mereka miliki, kemuliaan karena mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hifdzil ilmi syar'i, dan mereka adalah orang yang menjaga ilmu syar'i. Sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disepakati oleh seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah, dalam artian ahli sunnah secara umum selain dari Syiah, sepakat bahwa sahabat Nabi semuanya adil, tidak perlu dicek biografinya. Selama tabi'in siqah adil, maka sahabat tidak perlu diragukan lagi keadilannya. Sudah dipastikan mereka semuanya adil, kecuali orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah yang menuduh para sahabat Nabi mereka telah murtad dari ajaran Islam sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa naqalahu lil ladzina ja'u min ba'dihim, dan merekalah yang menukil hadis-hadis Nabi, ilmu agama. Maka orang yang mencela sahabat Nabi, pada dasarnya dia telah mencela dinul Islam itu sendiri. Dia telah membatalkan hukum-hukum Islam ketika mereka mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena merekalah orang yang paling paham terhadap agama. Wal jihad fi sabilillah li'ila'i kalimatillah, dan mereka juga orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa nasyril Islam fi buqa'il ard, dan mereka adalah orang-orang yang menyebarkan Islam di muka bumi ini. Wa yataraddawna anhum, maka ahli sunnah selalu yataraddawna anhum, artinya mengucapkan radhiyallahu anhum, semoga Allah meridainya. Wa yad'una lahum jazaa'a ma sana'u, dan mendoakan kebaikan bagi mereka, wa mukafa'atan ala ma warasu, sebagai balasan terhadap mereka apa yang telah mereka perjuangkan, apa yang telah mereka wariskan, mereka ambil dari Nabi kemudian diwariskan kepada orang-orang setelah mereka. Wa ma'rifatu ahli sunnati wal jamaah liqadri ashabi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma'rifatun syar'iyyatun. Jadi ahli sunnah dia segala sesuatu ditimbang dengan dalil, bukan menggunakan perasaan apalagi mimpi, berdasarkan dalil syar'i. Laisa fiha ghuluwun wala tafrid, tidak berlebihan juga tidak tafrid. Tafrid itu mengurangi hak-haknya, melecehkan, meremehkan. Wa mustanidduhum fi dzalika adillatul kitab wa sunnah, dan sandaran mereka adalah dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Inilah posisi atau i'tiqadnya ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan sahabat Nabi. Ahli sunnah meyakini sahabat semuanya adil, namun mereka tidak maksum. Sahabat tidak maksum, mereka bisa melakukan kesalahan. Makanya kesalahan atau pendapat sahabiyun, seorang sahabat itu tidak dijadikan hujjah kecuali ijma'nya mereka. Atau ada seorang sahabat berpendapat lalu tidak ada orang yang mengingkarinya, tidak ada sahabat lain mengingkari, maka dijadikan hujjah, disebut dengan ijma' sukuti. Ada pendapat kemudian tidak ada yang menentangnya, maka disebut dengan ijma' as-sukuti. Fal Qur'anul Karim asna alaihim, Al-Quran telah memuji para sahabat. Wa madahahumullahu wa na'atahum bi ajmalin na'ud, dan Allah telah mensifati mereka, telah memuji mereka. Wa radiya anhum, dan Allah ridha kepada mereka. Wa ardahum. Qala Allah Ta'ala was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ini di antara sekian banyak ayat jaminan Allah Subhanahu wa taala, pujian kepada para sahabat Nabi. Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, sahabat dari kalangan minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin,
dan Ansar. Muhajirin adalah orang-orang Makkah, orang-orang yang berada di Makkah. Nah, selama 13 tahun Nabi SAW berdakwah di fase Makkah, hanya sekian orang yang masuk Islam. Tidak sampai 100, dan sekitar 80-an, sedikit. Kemudian mereka ini yang sedikit karena disiksa oleh kufar Quraisy, karena mereka masih lemah, tidak memiliki kekuatan. Akhirnya mereka hijrah. Pertama hijrah ke negeri Habasyah. Nah, kemudian puncaknya ketika Nabi SAW diizinkan untuk hijrah ke Madinah, maka orang-orang Madinah sudah dahulu mereka sudah masuk Islam, karena ketika mereka haji mereka berjumpa dengan Nabi, dan Nabi dakwahkan mereka, dan mereka menerima Islam. Pulang ke Madinah mereka berdakwah di Madinah, sehingga ketika Nabi datang ke Madinah, di Madinah sudah banyak orang-orang yang telah masuk ke dalam agama Islam, karena sifatnya orang Madinah itu lebih lembut dibandingkan orang-orang Mekkah. Maka mereka mudah menerima apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka Allah tegaskan di sini, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Artinya selain sahabat dari Muhajirin dan Ansar, ada orang-orang yang Allah ridhoi terhadap mereka. Catatannya atau syaratnya walladzina taba'uhum, yaitu ittiba kepada mereka, ittiba kepada sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar bi ihsanin. Nah, ittiba dengan ittiba yang sangat baik, dengan benar ittibanya. Radhiyallahu anhum, maka Allah ridha kepada mereka, kepada para sahabat Muhajirin, Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Allah ridha kepada mereka. Wa radu anhu, dan mereka ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum, dan Allah siapkan untuk mereka jannatin tajri tahtahal anhar, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, dzalikal fawzul azim, dan yang demikian itulah kemenangan yang besar. Waja'a na'tuhum fi sunnah al-mutahharah, dan demikian juga telah datang hadis Nabi SAW tentang sifat para sahabat Nabi. Kama qala Nabi SAW, da'u ashabi fa inna ahadakum law anfaqa misla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Da'u artinya tinggalkan pembicaraan kalian terhadap sahabat-sahabatku. Artinya perselisihan yang terjadi di antara sahabat, maka tinggalkan, jangan dibahas. Artinya jangan terlalu sering menyebutnya, apalagi sampai mencela sahabat. Fa inna ahadakum, seandainya salah seorang dari kalian, lau anfaqa misla uhudin zahaba, seandainya dia menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim, sungguh yang kalian infakkan sebesar gunung Uhud itu tidak sama seperti apa yang mereka infakkan satu genggam. Ya, ada yang menunjukkan dari emas atau dari makanan, bukan emas, makanan. Mereka infakkan makanan satu genggam, kita infakkan emas sebesar gunung Uhud, masih besar pahala sahabat yang menginfakkan makanan hanya satu genggam. Wala nasifah, bahkan setengah pun tidak. Makanya sahabat Nabi adalah orang-orang yang telah diberikan kemuliaan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak maksum, bisa jadi mereka melakukan kesalahan, namun kesalahan mereka itu jangan diungkit-ungkit dalam artian untuk mencela mereka. Atau sebagiannya diangkat, sebagian lain dicaci. Inilah yang terjadi pada firqah-firqah yang sesat, Khawarij dan Syiah.
Intinya sifat-sifat sahabat ini banyak disebutkan. Di antaranya di surah Muhammad, di surah Al-Fath Allah sebutkan juga Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kemudian disebutkan ciri-ciri mereka, sifat-sifat sahabat. Mereka itu sangat lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan syadid kepada orang-orang kufar. Artinya kufar di sini maksudnya orang-orang kafir yang menyerang kaum muslimin, kafir harbi. Mereka keras terhadap kafir harbi, kafir yang memerangi umat Islam. Dan inilah aturan dinul Islam. Islam dia tidak menyerang agama yang lain. Tapi kalau sudah diserang, kita punya aturan, ada jihad. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW, berperang dari satu peperangan ke banyak peperangan di kehidupan Nabi SAW. Itu semua disebabkan karena orang-orang kafir Quraisy yang menyerang kaum muslimin. Ya, di awal dakwah di Mekah disiksa, bahkan ada yang dibunuh, hartanya dirampas. Nah, ketika kekuatan umat Islam sudah mulai membaik, maka Nabi SAW melawan mereka, berperang. Wa kama aslafat anna ahla sunnah wal jamaah as-salaf as-salih wa atba'ahum ya'rifuna qadra ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah disebutkan bahwa ahli sunnah dan salafus salih dan orang-orang yang mengikuti mereka mengenal, mengetahui hak-hak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedudukan mereka. Fayarawna anna mahabbatahum fardun, maka mereka memandang bahwa mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu keharusan, wajib kita mencintai sahabat-sahabat Nabi. Faradahullah, dan ini yang telah Allah fardukan, Allah wajibkan di dalam Al-Qur'an. Wa taraddi anhum, mengucapkan radhiyallahu anhum, minas sunan wa hadis salaf, dan ini adalah bagian dari sunnah dan petunjuk salaf. Wa mahabbatuhum wasukutu amma syajara bainahum, mencintai mereka dan mendiamkan apa yang terjadi di kalangan para sahabat, peperangan di antara mereka, antara Muawiyah dan Ali, Aisyah radhiyallahu anha dan Ali, sehingga muncul dua firqah besar, Khawarij dan Syiah. Ini tidak dibahas untuk mencela satu kelompok dan mengangkat kelompok yang lain. Ini apa yang terjadi adalah hasil ijtihad mereka. Karena para sahabat tidak maksum, ijtihad mereka itu bisa benar, bisa salah. Dan para ulama mengatakan antara perang Ali dan Muawiyah, kebenaran ada di pihak Ali, karena beliau sebagai khalifah. Ijtihadnya Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau keliru dalam ijtihad dan beliau mendapatkan satu pahala. Dan peperangan ini sebenarnya tidak alami dari kedua belah pihak ini, karena muncul tokoh-tokoh munafik yang mereka memprovokasi, artinya menghasut sahabat sehingga terjadi peperangan. Nah, sebenarnya juga apa yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi ini hikmahnya besar. Hikmahnya sangat besar. Jadi perselisihan di antara mereka itu memiliki hikmah yang besar. Karena di akhir zaman, ya akhir zaman, di zaman kita sekarang ini sebelumnya juga sudah banyak orang yang mengklaim bisa berjumpa dengan Nabi kapan saja yang dia inginkan, atau bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi dia secara sadar, yaqadzah, mereka sebutkan yaqadzah. Itu sadar, bukan mimpi. Nabi datang dalam keadaan dia sadar, bukan dalam keadaan mimpi. Lalu Nabi mengijazahkan amalan begini dan begitu, zikir-zikir tertentu. Maka kejadian di kalangan sahabat ini sudah dipastikan bahwa dakwaan-dakwaan seperti ini adalah kebatilan yang sangat nyata. Peperangan yang terjadi antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali dan Aisyah radhiyallahu anha, ini adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali
orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW secara hubungan keluarga. Ali adalah menantunya Nabi SAW. Ali adalah anaknya paman Nabi SAW, dan Nabi diasuh oleh Abu Talib. Artinya sangat dekat. Beliau sangat mencintai Ali. Bahkan beliau pernah mengatakan di salah satu peperangan, Nabi SAW memerintahkan Ali untuk tinggal di Madinah. Kata beliau, tidakkah engkau menyukainya? Engkau menjadi Harunnya, posisi Harun dengan Musa. Artinya ketika Nabi Musa alaihissalam mengambil wahyu dari Allah, mengambil Taurat, Nabi Musa meninggalkan Nabi Harun untuk menjaga umatnya. Artinya Ali ini diposisikan seperti Harun alaihissalam oleh Nabi SAW. Namun kata Nabi, hanya saja tidak ada Nabi setelahku. Bedanya Harun Nabi, Musa Rasul. Nabi Muhammad sebagai Rasul, Ali bukan Nabi. Beliau sahabat Nabi. Tapi beliau posisikan Ali sebagai Harun di posisinya Nabi Musa alaihi wassalam. Ini keutamaan yang besar. Nabi sangat mencintai Ali. Dan Nabi juga sangat mencintai istrinya Aisyah radhiyallahu an. Ketika Nabi ditanya, siapa orang yang paling engkau cintai? Maka Nabi mengatakan, Aisyah. Orang yang paling aku cintai adalah Aisyah. Lalu sahabat menanyakan, dari kalangan laki-laki ya Rasul yang kami tanyakan? Maka beliau mengatakan Abuha, yaitu bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nabi sangat mencintai Ali, sangat mencintai Aisyah. Demikian juga Muawiyah sebagai penulis wahyu, katibul wahyi. Ini orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Namun Nabi tidak pernah mendatangi mereka, kemudian memberikan saran, mencegah mereka supaya tidak berperang. Tidak pernah. Padahal ini mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan, dan Nabi sangat mencintai mereka. Bahkan perselisihan antara Fatimah dan Abu Bakar As-Siddiq, kita tahu bagaimana kecintaan Nabi SAW kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha. Sangat mencintainya. Dan Fatimah juga sangat mencintai Nabi SAW. Bahkan ada yang menyebutkan beliau wafat dikarenakan kesedihan beliau sepeninggalannya Nabi SAW, bapak beliau Nabi SAW. Tapi Nabi tidak mendatangi Fatimah, juga tidak mendatangi Abu Bakar untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Lalu datang orang sekarang mengaku-ngaku berjumpa dengan Nabi. Maka bisa kita pastikan bahwa dakwaan itu dakwaan yang batil, tidak benar. Ya, tidak ada orang yang lebih mulia dibandingkan sahabat-sahabat Nabi. Ya, namun kalau dalam masalah mimpi bertemu Nabi, nah ini sangat mungkin. Ya, orang-orang yang diberikan kemuliaan bisa bermimpi berjumpa Nabi SAW. Namun tetap kata para ulama, apapun yang dia dapatkan di dalam mimpinya tersebut tidak boleh dijadikan sebagai hujjah dalam beragama. Tidak boleh dijadikan hujjah. Misalkan Nabi berpesan melakukan ini itu, maka tidak boleh dilakukan karena itu bukan bagian dari agama. Tidak boleh seperti itu. Hadza kulluhu min hadis salaf salih ahlus sunnah wal jamaah wa min hadil ulama'i alladzina ja'u ba'dahum ila yaumil qiyamah kama qala Allahu azza wa jal walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah, inilah mauqif kita. Walladzina ja'u yang Allah sebutkan, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah sahabat Nabi, yaqulun, mereka mengucapkan rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman. Tentunya para sahabat orang yang pertama kali beriman. Wa ala ra'sihim ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang pertama kali masuk Islam adalah para sahabat. Kemudian wa ammar rawafid faghalau fi ahlil bait. Kemudian orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah,
mereka telah melampaui batas terhadap ahlul bait, itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khususan fi Ali bin Abi Thalib wa Fatimah wa abnaihima radhiyallahu anhum, lebih khusus lagi kepada Ali bin Abi Thalib, Fatimah dan kedua anaknya yaitu Hasan dan Husain. Waftaraku salasa firaqin, dan mereka berpecah menjadi 3 kelompok besar. Al-firqatul ula al-mu'allihah, kelompok yang pertama adalah al-mu'allihah, wahum alladzina allahu aliyan. Kelompok yang pertama ini kelompok Syiah yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ini yang paling ekstrim ini, Syiah yang menuhankan Ali. Dan ini banyak, ya banyak. Bisa lihat sekarang di video-video itu banyak ya, orang-orang Syiah itu memanggil Ali, ya memanggil Ali, bahkan Husain, ya. Kalau Hasan hampir tak pernah terdengar. Sebenarnya ada visi dan misi mereka ini. Sebenarnya mereka tidak mencintai ahlul bait, karena ahlul bait itu bukan hanya Husain, ya, ada yang lain. Hasan, bahkan Hasan itu tidak begitu ditampilkan oleh orang-orang Syiah. Husain, makanya pertanyaannya ada apa dengan Husain? Wa'taqadu fihi ma la yajuz, kemudian mereka meyakini bahwa Ali memiliki sifat ketuhanan, ayyakuna li makhluk, sifat-sifat yang sebenarnya tidak boleh ada pada makhluk. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, tidak juga nabi yang diutus, demikian juga malaikat yang dekat dengan Allah. Wala min dunihim, apalagi orang yang selain mereka. Fa ahraqa Aliyun radhiyallahu anhu ba'dahum binnar. Nah, orang-orang seperti ini yang ghulu kepada Ali ketika beliau masih hidup, mengangkat Ali sebagai Tuhan, hukumannya adalah dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sebagian mereka itu dibakar. Ya, sebenarnya menghukum bakar itu tidak dibolehkan di dalam syariat Islam. Ya, karena beliau sangat marah menuhankan beliau, maka beliau membakar mereka hidup-hidup. Al-firqah as-saniyah as-sabbah, kelompok yang kedua, wahum man yataqarrabu ilallahi bi sabbi syaikhaini Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Kelompok yang kedua adalah sabbah. Sabbah ini artinya orang yang mencela. Mereka beribadah kepada Allah dengan mencela 2 sahabat yang paling mulia, Abu Bakar dan Umar. Dan ini secara terang-terangan mereka lakukan. Doa ini mereka ucapkan di dalam salat maupun di luar salat. Ya, orang-orang Syiah kalau salat, mereka ada doa. Ada doa untuk melaknat sahabat Nabi. Ya, yang pertama Abu Bakar tentunya, kemudian Umar, demikian juga Aisyah, Hafsah. Mereka laknat di dalam doa-doa mereka. Ya, bahkan syahadat mereka itu harus melaknat sahabat Nabi. Wa asyhadu anna Abu Bakrin wa Umar wa Aisyah wa Hafsah finnar. Harus yakin, itu syahadatnya. Dan saya bersaksi bahwa Abu Bakar, Umar, Aisyah, Hafsah di dalam neraka. Itu syahadatnya orang Syiah. Nah, itu terang-terangan ya. Mungkin kalau di Indonesia mereka masih taqiyah, tidak begitu menampakkan diri. Ya, tapi di TV-TV mereka ada doa-doa seperti melaknat sahabat. Ada di Indonesia itu, TV Hadi TV punya Syiah. Hadi TV itu saya pernah lihat itu, doanya melaknat sahabat Nabi Abu Bakar dan Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Dan mereka sangat benci kepada Muawiyah karena ya perselisihan yang terjadi antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ya, mereka mengutuk Muawiyah sampai ke akar-akarnya, Abu Sufyan dan seterusnya. Kemudian juga mereka membenci Abu Hurairah radhiyallahu an.
Karena Abu Hurairah lah orang yang paling banyak meriwayatkan keutamaannya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Ya, makanya orang-orang Syiah itu mengkafirkan hampir seluruh sahabat Nabi. Kecuali hanya yang sedikit, ya, beberapa orang sahabat yang mereka ya tidak kafirkan. Kemudian masalah orang-orang Syiah ini, para ulama tidak boleh mengambil, mereka mengatakan tidak boleh mengambil hadis dari rawi-rawi yang berpemahaman orang Syiah ini, Rafidhah. Tidak boleh, karena mereka menghalalkan dusta, atau yang mereka sebut dengan taqiyah, berdusta. Itu sudah biasa bagi orang-orang Syiah. Maka tidak boleh diambil hadis-hadisnya. Adapun hadis dari Khawarij maka boleh diambil, karena Khawarij dia mengharamkan dusta. Dusta bagian dosa besar. Kalau melakukan dosa besar dia keluar dari Islam. Mereka sangat berhati-hati. Maka dibolehkan untuk mengambil riwayat dari rawi-rawi yang dari Khawarij ini. Nah, ini yang kedua, mereka bertakarrub kepada Allah dengan mencela sahabat Nabi, terutama Abu Bakar dan Umar. Bahkan mereka menyebutnya wa yutlaquna alaihima wasful jabti wat taghut, ya, al-jabt wat taghut. Dan ini ada di Al-Qur'an. Ya, al-jibtu wat taghut ada di Al-Qur'an, dan mereka tafsirkan al-jibtu adalah Abu Bakar, wat taghut adalah Umar. Wasanmai Quraisy, atau mereka sebut juga berhalanya Quraisy. Kalau disebutkan wasanmai artinya dua berhala Quraisy, maksudnya Abu Bakar dan Umar. Wa yattahimuna ashabar Rasul sallallahu alaihi wasallam bin nifaq wa ta'awun 'alal ismi wal udwan, dan mereka menuduh para sahabat Nabi hampir semuanya mereka adalah orang-orang yang melakukan kemunafikan. Wa ta'awun 'alal ismi wal udwan, dan para sahabat telah bersepakat kerjasama saling menolong di dalam dosa dan permusuhan. Bida'wa annahum salabul wasiyah bil khilafah min Ali radhiyallahu anhu. Ya, dan hujah mereka, sahabat sepakat semua menutupi wasiat Nabi bahwa sepeninggalan beliau yang berhak menjadi khilafah atau khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, ini dakwaan mereka, dan mereka katakan sahabat menyembunyikan wasiat tersebut. Ya, maka sahabat adalah orang-orang munafik. Mereka sepakat dalam melakukan dosa dan kemaksiatan, permusuhan. Ya, karena mereka memiliki riwayat-riwayat yang sangat banyak. Ya, jadi kitab hadis mereka itu besar. Di antaranya itu Usulul Kafi. Ya, dan mereka tidak mengambil hadis kecuali dari riwayat Ahlul Bait. Semua dari Ahlul Bait. Ya, dari Ahlul Bait semua yang mereka gunakan. Ya, yang masalah khilafah ini mereka sebut dengan hadis Al-Kisai kalau enggak salah itu ya. Ada hadis Nabi masuk, kemudian ada Fatimah, ada Hasan, ada Ali dan Husain. Kemudian mereka berada di satu kain kayak imamah begitu, ditutupi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai wasiat. Ya, wasiat bahwa Ali adalah orang yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dakwaan mereka. Namun mereka tidak menuhankan Ali. Al-firqah as-salisah, ini yang ketiga, Az-Zaidiyah. Nah, firqah yang ketiga dari Syiah adalah ada firqah Zaidiyah. Zaidiyah. Wahum al-qailuna bi tafdili Ali bin Abi Thalib ala syaikhain. Nah, Az-Zaidiyah ini adalah orang-orang yang berpendapat bahwa Ali lebih utama dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Ghaira annahum la yu'allihuna aliyan, namun mereka tidak menuhankan Ali, wala yasubbuna syaikhain misla al-muallihah wasabbah, dan mereka juga tidak mencela Abu Bakar, tidak mencela Umar, dan juga tidak mencela sahabat-sahabat lain, dan tidak menuduh Aisyah sebagai penzina,
kemudian Hafsah juga, dan sahabat-sahabat yang lain. Ini adalah firqah Zaidiyah. Dan firqah Zaidiyah ini adalah firqah yang diakui oleh para ulama. Ya, artinya mereka masih di dalam Islam. Zaidiyah, firqah Zaidiyah. Orang-orang Syiah, mereka memang Syiah tapi Zaidiyah. Dan mazhab mereka pun dimasukkan ke dalam mazhab fiqhi. Ada mazhabnya Zaidiyah. Fal firqatani, dua firqah yang pertama, firqah yang menuhankan Ali, yang mencaci sahabat Nabi, bid'uhum tukaffiruhum kufran akbar. Bid'ah yang mereka buat, bid'ah yang mengkafirkan mereka. Artinya mereka keluar dari Islam disebabkan bid'ah yang mereka lakukan. Wa kam lahum min bid'ain ghairu ma dzukir. Dan sangat banyak bid'ah-bid'ah yang mereka buat selain dari mencela sahabat Nabi. Wa amma az-Zaidiyah fa inna bid'atahum mufassiqah. Adapun Syiah Zaidiyah, maka bid'ah mereka tidak sampai di bid'ah mukaffirah, namun bid'ah mufassiqah yang membuat pelakunya jadi fasik. La mukaffirah, tidak mengkafirkan, artinya dia tidak dikeluarkan dari Islam. Illa al-ghulah minhum, kecuali orang-orang yang ekstrim, orang yang ghulu di kalangan mereka. Ada di kelompok Zaidiyah ini orang-orang yang ghulu. Kal Jarudiyah, seperti Jarudiyah, allati lahiqat bil firqah as-sabbah. Mereka bergabung atau ada kesamaan firqah yang mencela sahabat Nabi, artinya mereka ikut mencela sahabat. Fa inna bid'ahum tukaffiruhum. Maka walaupun dari Zaidiyah ini ada kelompok juga yang menyebabkan mereka itu kafir. Wa ammal khawarij fa innahum kaffaru aliyan. Nah, kebalikannya orang-orang khawarij, mereka mengkafirkan Ali. Wa man ma'ahu fi min as-sahabah al-kiram, dan orang-orang yang bersama Ali. Wa qataluhum wastahallu dima'ahum, dan mereka memeranginya, menghalalkan darahnya. Wa hataku a'radahum, yang menumpahkan kehormatannya. Wa nahabu amwalahum, dan artinya menghalalkan juga harta-harta mereka. Ini orang-orang khawarij. Hadza fima yata'allaqu bimauqifin nas hayali ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah mauqifnya manusia, artinya firqah-firqah yang ada dalam masalah sahabat. Hanya ada tiga firqah saja: Syiah, Khawarij, Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah masuk di dalamnya Asy'ariyah, Maturidiyah, masuk juga mungkin Mu'tazilah dalam artian Sunni, bukan yang dimaksud Ahli Sunnah secara khassah, secara khusus, karena mereka sepakat. Ada orang Syiah ghulu terhadap Ali, jafa, keras terhadap sahabat-sahabat yang lain. Khawarij, mereka mengakui keutamaan sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, Umar dan sahabat yang lain. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Dan kedua-dua firqah ini adalah firqah yang sesat dan berbahaya. Dua-duanya sangat berbahaya. Karena Khawarij, Syiah, mereka firqah bukan hanya dalam masalah agama, mereka juga berpolitik. Mereka berpolitik, ingin menguasai, mereka menguasai pemerintahan. Dua-duanya sama. Azan. Taib, karena sudah azan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.